Dino baju rame kasar ke bahasa yang ada di Batak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di tempat ini. Pada hari ini, sore ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Teguh Rianto. Beliau adalah pengajar praktik untuk guru penggerak angkatan 8, angkatan 6, maaf ya. Jadi beliau merupakan pengajar praktiknya Bapak Charsan. Jadi kita di sini berbangga lah, ada rekan kita di sekolah kita termasuk bagian dari guru penggerak ya. Jadi untuk guru penggerak ini, untuk menjadi guru penggerak ini tidak mudah, banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Teguh, meluangkan waktunya untuk mengunjungi sekolah kita. Nanti saya mohon kepada Bapak untuk sedikit menyampaikan apa sih sebenarnya guru penggerak itu, mungkin dari teman-teman nanti bisa tahu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin waktu dan kesempatan saya kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kecak atas kesempatannya. Selamat sore Ibu Bapak. Kata itu Bacuramin ke Sangga Basuka Jabatan. Pertama yang saya rasakan dulu, saya masuk di sini ini senang. Saya tidak menyangka bahwa guru-guru di sini itu luar biasa humble, kompak gitu ya. Pak Karsan bilang, Pak kita makan siang dulu. Rupanya jadi rutinitas di sini. Gitu ya. Ini jadi PR juga Pak untuk sekolah kami, udah jarang ngomong-ngomong kayak ini. Ya. Jadi ketika saya ikut School Leadership Workshop dengan salah satu kampus dari NIA Singapura, justru mereka menyarankan bersama-sama makan bersama. Itu ada pendidikannya Pak. Mereka hanya berteori, sekolah ini yang menerapkan. Dan secara pribadi, secara psikologis itu akan memudahkan untuk membangun komunitas di sekolah itu. Dan memang terbukti saya lihat teman-teman, ibu bapak guru di sini luar biasa, humble, kepala sekolahnya gitu ya. Maka saya cerita dengan Pak Tarsan tadi, ini adalah di antara pengajar praktik di Kabupaten Bengkayang ada 5 orang Bapak Ibu, ya Pak Gatot, mungkin ada yang kenal Pak Gatot Franciscus, Pak Uten, Pak Weribu Wahyuni dan saya. Mungkin saya ini salah satu PP yang beruntung, karena mendampingi beberapa calon guru penggerak termasuk di sini di daerah perbatasan Pak Asep yang Tarsan, luar biasa. Saya banyak belajar dari sekolah ini gitu ya. Terutama yang momen-momen seperti ini jadi PR untuk diterapkan di sekolah saya. Karena mungkin tidak asing lagi bahwa di sekolah-sekolah besar terutama ada gap-gap Pak. Di antara guru ada gap-gap, nah itu udah susah kali. Tapi di sini masih bersatu, itu luar biasa. Kemudian sambutan dari ibu bapak tadi ramah sekali, sampai saya disuruh nambah terus Pak. Terima kasih ibu bapak atas sambutan yang luar biasa. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, saya diminta untuk menyampaikan berkaitan dengan guru penggerak. Kita singkat saja, karena ini gawenya Pak Tarsan Pak Asep gitu ya. Jadi guru penggerak itu salah satu prioritas, program prioritas dari Kementerian Pendidikan. Ada sekolah penggerak, ada pendidikan guru penggerak gitu ya. Nah, Bapak sekarang penggerak, ada komunitas penggerak juga namanya. Memang didesain kenapa dinamakan guru penggerak, diharapkan nanti para guru penggerak itu mengajak teman-teman di sekitarnya, di lingkungan sekolahnya, kemudian di lingkungan sekitar sekolahnya untuk bersama-sama membangun sebuah ekosistem di sekolah. Kembali kepada fitrah, bagaimana pendidikan itu seharusnya dilaksanakan. Jadi banyak kepala sekolah yang khawatir, biasanya tidak mengizinkan gurunya ikut guru penggerak, itu dikhawatirkan nanti akan banyak meninggalkan sekolah. Malah sebenarnya tidak, justru nanti mereka akan membantu program-program sekolah. Ya. Seperti Pak Asep ini kan udah sebulan lebih tidak juga meninggalkan sekolah itu, tetap di sekolah. Kemudian nanti loka karya pun dilaksanakan hanya 1 bulan sekali, itu pun di hari Sabtu.
Jadi tidak akan mengganggu waktu bekerja. Dan ini disupport penuh, didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian bahkan di setiap daerah, di setiap provinsi itu didirikan sebuah organisasi, bukan sebuah organisasi badan, namanya Balai Guru Penggerak. Saking program ini menjadi program andalan dari kementerian. Kemudian dinas, bupati, semua pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung penuh program ini. Maka seleksinya pun mungkin Pak Gasek dan tadi ada satu yang sempat ikut, tidak main-main gitu seleksinya, benar-benar diseleksi gitu ya. Apakah yang tidak lulus berarti tidak hebat? Tidak. Mungkin pas kebetulan asesornya agak susah gitu lah ya. Tidak, belum tentu. Oh saya ini tidak. Kadang ada asesor tertentu yang agak lain gitu. Maka nanti dicoba lagi untuk di kesempatan berikutnya. Jadi saya belum memperkenalkan diri saya, Teguh Trisanto. Saya ini guru biasa, guru mapel bahasa Indonesia. Saya mengajar di SMP 2 Sakuredo. Saya guru penggerak juga, tapi angkatan 2. Di tahun 2020 kami hanya 7 orang. Kemudian di angkatan 6 ini baru dikasih kesempatan lagi untuk Kabupaten Bengkayang yang lulus itu 30 Pak ya, 30 yang mengundurkan diri 1 orang karena BPG. Kemudian dari alumni guru penggerak kami bisa daftar untuk mengajar praktik. Dari segi jenjang karir nanti, ketika sudah mengikuti guru penggerak, itu ada namanya Permendikbud nomor 40 tahun 2021 itu, untuk ke depan calon kepala sekolah itu diwajibkan memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi biarpun golongannya masih 3B, kalau dia sudah memiliki sertifikat guru penggerak, bisa jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala dinas pendidikan. Untuk ke depan itu dilihat dari sertifikat guru penggerak. Itu dari segi jenjang untuk karir. Kemudian dari jenjang untuk profesi, ini ada teman saya Bu Wira, Pak, kan lagi PPG. Beliau ini tidak PPG Pak. Biarpun beliau lagi PPG, tapi tidak ikut kuliah seperti kawan-kawan yang lain. Kenapa? Karena dia lulusan guru penggerak, dibebaskan dari kuliah itu. Jadi langsung nanti ikut jalan tol ya, langsung cepat set. Nah. Kemudian saya ngobrol juga dengan Pak Kasiman. Pak Kasiman itu Kepsek, kami nyebutnya Kepsek di Kementerian Pendidikan, namanya Pak Kasiman. Nanti untuk ke depan, prioritas pertama adalah lulusan guru penggerak untuk PPG. Kalau sudah dia PPG, kemudian lulusan guru penggerak, tidak perlu kuliah lagi, langsung UP, jalur tol. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita sekarang kuliahnya luar biasa susah, daringnya susah, untuk lulus saja susah. Maka mereka-mereka yang lulusan guru penggerak langsung. Ini bukan hanya omongan saja, tapi memang sudah terbukti. Ada teman kami 1 orang, saya lihat hanya ikut asik Zumba aja Pak ya. Zumba jalan-jalan mobil. Katanya lagi PPG Bu. Iya, tapi kan saya lulusan guru penggerak. Tinggal nunggu UP saja. Itu dari untuk jenjang itu ya. Kemudian untuk jenjang secara profesional dari guru penggerak seperti saya, itu prioritas juga untuk pengajar praktik, biarpun tidak murni harus pasti lulus, tapi lebih mudah gitu. Kemudian setelah pengajar praktik itu ada namanya fasilitator, kemudian instruktur. Saya juga sebenarnya terundang untuk asesor PPG Prajabatan Pak. Nah, jadi saya berkesempatan untuk menyeleksi siapa calon-calon guru yang layak untuk PPG. Karena lulusan guru penggerak juga. Tapi karena waktu itu berbenturan dengan PP, pengajar praktik, jadi saya harus disuruh memilih salah satu. Ikut seleksi pengajar praktik atau ikut seleksi asesor program PPG. Saya memutuskan untuk fokus dulu ke program guru penggerak. Kenapa? Karena tidak meninggalkan sekolah sama sekali. Seperti sekarang ini bisa meninggalkan sekolah karena diberi surat tugas dari kepala dinas hanya 1 minggu saja. Jadi aman. Di yang lainnya, di kesempatan yang lain tetap menjalankan tugas seperti biasa. Tidak akan meninggalkan sekolah gitu ya. Kemudian masalah tugas-tugas juga hanya dikerjakan secara online. Itu pun jeda waktunya tidak mepet ya Pak Asep ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini nanti bisa mengerjakan. Banyak teman-teman saya yang luar biasa sibuk di sekelas SMA 1. Itu ada namanya Bu Joyce, sekarang ada Bu Sylvia Santia. Mereka ikut, padahal SMA 1 itu ketat sih, susah sekali waktu untuk membagi waktu itu, sangat sibuk.
tapi beliau bisa juga gitu. Ini nanti saya harapkan untuk teman-teman di sini untuk ke depan bila ada seleksi lagi silakan mendaftar. Karena sudah ada teman nih, satu orang sudah goal nih, sudah lagi menjalankan. Silahkan ditanya-tanya gimana triknya biar lulus gitu ya. Kemudian tadi tentang jenjang karir sudah, mungkin hanya itu Pak ya sekilas. Nanti apabila ada hal yang lebih detail yang ditanyakan silahkan ditanyakan kepada Pak Jarsan. Untuk kesempatan berikutnya memang saya memberi waktu seluas-luasnya untuk Pak Asep atau Pak Jarsan karena untuk kepentingan aksi nyata gitu ya. Untuk aksi nyata ini hanya Pak Asep nih di antara pendampingan saya yang 6 orang itu yang baru melaksanakan aksi 1.4. Yang sebelumnya di sekolah-sekolah lain yang 5 orang itu belum Pak. Alasannya ada yang ngomong Pak, guru-guru teman-teman di sekolah saya susah. Nah, maka dari saya bilang di sini tadi itu beruntung sekali Pak Asep di sini. Hanya mendukung gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Kak Tarino baju dan Kak Sarga Basingan Kak Jubatan. Terima kasih kepada Pak Teguh atas penjelasannya mengenai guru penggerak. Jadi untuk selanjutnya kita beri waktu dan kesempatan kepada Pak Jarsan untuk menyampaikan aksi nyata. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya ya untuk melakukan sebuah aksi nyata ya, untuk memberi penguatan atau memberi ringkasan materi-materi yang sudah saya tempuh dalam pendidikan guru penggerak ya. Mungkin waktunya tidak banyak lah ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang betul kata Pak Teguh tadi. Ayo kita semangat Bapak Ibu, banyak keuntungan dari guru penggerak ini yang akan kita dapatkan. Contoh dari PPG ya, saya mengalami PPG yang rumit waktu itu 3 bulan full ya. Dengan ikut PPA, dengan ikut guru penggerak ini ternyata santai guru penggerak Bapak Ibu ya, tidak terlalu rumit seperti PPG. Dan itu tadi sudah digambarkan oleh Pak Teguh, kan banyak keuntungannya kalau kita sudah lulus guru penggerak ya. Nah, mungkin di sini saya akan memulai Bapak Ibu tentang ini sebuah aksi nyata saya untuk bisa menyampaikan apa yang saya dapat di kegiatan guru penggerak yang sudah saya tempuh 1 bulan lebih ya. Semoga nanti kawan-kawan ada gambaran sedikit ya tentang apa sih yang dipelajari dalam kegiatan saya selama 1 bulan di CGP ini gitu ya. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu tentang ringkasan materi modul 1 ya. Di guru penggerak ini ada 3 modul ya. Yang modul pertama ini ada modul 1, ada submodulnya titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4 ya. Modul 1 ini. Untuk modul 1 ini ada judulnya adalah paradigma dan visi guru penggerak ya. Jadi di sini untuk modul 1 ini terdiri dari 4 materi Bapak Ibu. Yang pertama refleksi filosofi dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang 1.2 ya nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak dan 1.4 budaya positif. Nah sebenarnya untuk aksi nyata ini hanya untuk 1.4 Bapak Ibu ya yang saya terangkan. Cuma saya tetap akan mereview dari awal dari 1.1 ya tentang filosofi dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ini alurnya ya mulai dari refleksi filosofi dari KHD, terus ada nilai dan peran dari guru penggerak ya, ada nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Terus ada visi guru penggerak ya, dan terakhir yang 1.4 tadi budaya positif. Yang seterusnya Bapak Ibu ya, tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh besar ya dalam bidang pendidikan yang sangat kita kenal semboyannya ya. Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Tuturi Handayani disinilah yang sampai hari ini kan digunakan oleh pendidikan ya, karena beliau adalah bapak pendidikan di Indonesia. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini ya, bahwa guru itu harus berpihak pada murid intinya. Sehingga sebagai guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya ya, baik dari kodrat alam maupun kodrat zaman ya, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat di situ ya.
Lebih mendalamnya nanti mungkin adalah materi-materi yang lebih mendalam ya tentang kodrat alam, kodrat zaman. Selanjutnya, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Yang paling utama adalah menuntun, Bapak Ibu ya. Jadi kita itu bukan hanya mengajar saja, harusnya memang menuntun ya. Apa sih maksud menuntun itu? Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan ya, kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat ya. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya. Lanjut. Ini dasar pendidikan yang diajarkan KHD juga. Pendidikan itu hanya dapat menuntun ya, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku ya, lakunya atau bukan dasarnya hidup ya, dan bukan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi diibaratkan Bapak Ibu ya, kita ini sama dengan petani menanam jagung. Petani itu tidak bisa merubah jagung jadi padi ya kan? Petani itu hanya bisa memberi pupuk, menyirami, tetap jadinya jagung kan gitu. Jadi kita tidak bisa merubah itu. Itulah kodratnya ya, kodrat anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan ke anak harus bisa. Contoh, anak yang tidak punya kemampuan matematika tidak bisa diubah menjadi anak itu pandai matematika, padahal dia pintarnya di melukis ya kan. Nah, itulah sebenarnya kodrat alam, kodrat zaman tadi gitu kan. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kita hanya bisa menuntun saja gitu. Ya. Oke, selanjutnya nilai-nilai guru penggerak. Nah, ini yang tadi digambarkan oleh Pak Teguh ya. Kita sebagai guru penggerak nanti outputnya, hasilnya kita harus bisa mandiri, Bapak Ibu. Paksakan mandiri ya. Mandiri itu artinya tidak bergantung pada orang lain dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Contoh, saya bikin PPT ini Bapak Ibu dulu hanya kemampuan pakai PowerPoint. Setelah mengenal Canva diajarkan oleh Pak Kepala Sekolah, saya bikin dan ternyata hasilnya luar biasa juga ya kan. Lumayan bagus daripada PowerPoint Bu. Ya. Ini memaksakan saya Bu. Akhirnya apa? Mandiri saya belajar. Ternyata bisa dan pasti bisa Bapak Ibu. Yang penting mau. Kan? Yang kedua, reflektif. Reflektif itu artinya kita sebagai guru ya harus melakukan refleksi ya terhadap praktek mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kita dalam mengajar, terus meminta umpan balik dari guru maupun dari murid. Jadi jangan kita cuma ngajar, tapi kita tidak bertanya apa sih Pak Guru tadi kurang apa nih ngajar, harus seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita gini terus, karena tanpa mempertimbangkan anak itu ngerti atau enggak. Kita harus ada respon timbal balik juga dari murid. Itu maksud refleksi. Yang kedua, kolaboratif. Mampu bekerja dengan siapa saja dan kapan saja. Jadi kita mampu, contoh sekarang Bapak Ibu kerjasama dengan saya, mau mendengarkan ya apa yang sudah saya dapat, dan ini adalah artinya saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan pengajar praktik. Nah ini artinya kolaboratif. Terus inovatif ya, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Jadi saya mulai sekarang walaupun tidak drastis ya, merubah cara kerja saya ya, walaupun tidak bisa semudah memberikan tangan, tapi akan saya coba terus dan akan menularkannya ke Bapak Ibu gitu kan. Terus yang terakhir adalah berpihak pada murid. Segala daya upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid Bapak Ibu. Jadi bukan untuk gurunya. Yang kita pentingkan adalah murid ya. Waktu kita kan, ilmu kita itu memang kita curahkan demi kemajuan keseluruhan dari kemampuan murid nanti gitu. Oke, lanjut. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, itu yang utama ya. Kita pasti ya seorang guru jadi pemimpin dalam pembelajaran di kelas, di lingkungan ya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kayak kita ini kan praktisi pendidikan ya. Jadi kita menggerakkan, kayak saya ini Bapak Ibu belum tergerak jadi guru penggerak, ayo kita sama-sama. Ini artinya kita menggerakkan gitu kan komunitas, ayo kita sama-sama belajar yuk, meningkatkan kemampuan, upgrade diri, memberikan pelajaran ke anak yang lebih berkualitas gitu kan. Terus menjadi coach bagi guru lain. Nah ini seperti saya sekarang, Bapak bukan menggurui ya. Menjadi coach itu ya sama-sama kita belajar. Saya yang pertama atau lebih dulu mendapatkan ilmu, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadilah saya coach gitu kan yang baik untuk Bapak Ibu. Terus mendorong kolaborasi antar guru. Nah jadi kawan-kawan nanti kita berkolaborasi. Apa yang susah kita diskusikan. Pak ini ngajar ini gimana? Boleh kita sama-sama sharing ya. Itu namanya kolaborasi. Terus memajukan kepemimpinan murid.
Jadi kita harus mempercayakan murid nih. Murid itu ikutin apa alur mereka, jangan kita yang harus menegaskan harus gini-gini ke murid. Ikut alurnya gitu kan. Murid jangan dipaksa gini-gini, sesuai kemampuan Bapak Ibu. Itu maksudnya ya. Terus yang berikutnya visi. Nah, ini visi guru penggerak. Calon guru penggerak harus mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan bagaimana sekolah berpihak pada murid di masa depan. Ya, di sini ada penerapan inquiry apresiatif namanya. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan kolaboratif ya, untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, dalam bagja ini Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak kemarin ya, di modul 1.1 atau 2 ya kemarin itu, alurnya seperti itu ya, atur eksekusi, buat pernyataan utama ya, ambil pelajaran, gali mimpi dan jabarkan rencana. Ada tahapannya. Nanti kita dalami lah ya untuk waktu yang lebih mendalamnya nanti. Terus yang berikutnya adalah ini tentang budaya positif ya, 1.4 yang saya tuju untuk aksi nyata. Jadi kita terfokus di sini Bapak Ibu ya, untuk budaya positif yang akan mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah gitu kan. Yang selanjutnya, budaya positif di sekolah itu maksudnya apa? Yaitu nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya dari dalam diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif ya, yang hidup dan dikembangkan oleh warga sekolahnya. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, peran guru yang merupakan ujung tombak kualitas pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Oke, lanjut. Nah, ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah, ada langkah-langkah strateginya. Yang pertama, disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin dalam diri yang memiliki motivasi internal di mana seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia yang berkualitas ya. Jadi kita sebagai guru ini ya satu, disiplin ya kan. Tanpa disiplin kan semuanya hancur Bapak Ibu ya. Harus memang dimulai dari disiplin positif dari diri kita. Yang kedua, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus memenuhi dari kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Satu, bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, ya, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, semua manusia perlu itu. Selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif, ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan diperdalam ya dalam pendidikan guru penggerak ini. Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkahnya. Tentang untuk menciptakan budaya positif di sekolah, ya, strategi yang keempat adalah posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Bagian dari disiplin yang dapat menuntun murid, ya. Ada 5 posisi kontrol, ya. Seorang guru itu, ya, saya sendiri baru sekarang, baru tahu, ya. Ada pembuku, pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Dan kita rata-rata, Bapak, termasuk saya sendiri, ternyata setelah saya belajar di sini, saya ini tipe penghukum. Semua guru rata-rata penghukum kan. Kamu kalau kata salahnya, nanti dihukum gini-gini. Penghukum Bapak Ibu. Sebenarnya salah itu. Tidak boleh. Pembuat merasa bersalah pun masih kurang bagus, ya kan? Kita kan nyari-nyari kesalahan anak nih. Oh, tadi salah apa gini kan? Nah, apa risikonya harus gini? Itu pembuat merasa bersalah. Jadi anak takut, gitu kan? Yang paling bagus Bapak Ibu adalah yang terakhir. Kita sebagai manajer. Jadi kita tidak sekonyong-konyong menjudge anak itu, memberi hukuman dengan anak, tidak ada seperti itu. Itu seharusnya yang kita pemantau dan manajer lah yang bagus ya untuk langkah posisi kontrol ini. Terus selanjutnya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah ada namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa?
nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif. Jadi kita ini selama ini kan tidak pernah membuat kesepakatan kelas, ya kan, keyakinan kelas. Kita kan semau aja bikin kayak tadi peraturan ya. Sebenarnya itu tidak boleh Bapak. Kita harus fair dengan anak. Anak maunya seperti apa gini? Kita setuju. Ayo oke, sama-sama oke. Kalau kita bikin sendiri artinya kita otoriter. Tidak boleh sebenarnya. Ya. Nah, itu nanti kita belajar bertahap ya. Terus menciptakan budaya positif di sekolah itu ya. Ini yang akan saya lakukan ke depannya. Saya berusaha menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ya, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu di filosofi pendidikan nasional KHD. Nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, di sini visi saya ya sebagai guru penggerak yaitu menjadikan sekolah yang berpihak pada murid. Itu yang saya inginkan nanti ke depannya. Dan menuntun murid mewujudkan profil murid yang berkarakter Pancasila. Karena selama ini kan kadang-kadang apa tah? Budaya bersalaman saja kan baru kita mulai kemarin ya. Sebelum-sebelumnya kan buru-buru salaman anak lari kan ketemu kita. Tapi sekarang alhamdulillah kan kita sedikit demi sedikit budaya untuk yang bermoral atau berkarakter Pancasila kita mulai terapkan gitu kan. Terus selanjutnya menerapkan konsep inti disiplin positif. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah menjadi teladan dalam penerapan disiplin positif. Contoh, saya takut kalau saya berangkat kesiangan nih, apalagi Pak Kapsek nih awal nih, saya berusaha nih supaya cepat-cepat datang, malu lah nanti saya kalau terlambat. Itu kan contoh dari diri saya sendiri kan, saya berusaha jangan sampai lambat dulu lah. Karena Pak kalau saya lambat, puluhan anak murid, Pak guru aja lambat, malu saya kan gitu. Tapi artinya harus dari dalam diri. Terus yang kedua, memahamkan kepada murid agar berperilaku baik dengan menerapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menjadi orang yang murid inginkan. Jadi mereka sendiri ya, memahamkan sendiri dari dirinya. Jadi jangan dipaksakan gini harus gini, harus timbul dari dirinya sendiri gitu. Yang ketiga, istiqomah atau konsisten, ya, membimbing murid dalam menerapkan disiplin positif sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak pandai bosan lah untuk membimbing, walaupun anak ini tadi kelas 6 nih banyak sekali kan, lain lah Pak. Kadang-kadang memang habis nih perasaan kita nih untuk apa kesabaran kan, tapi itulah tantangannya sebenarnya. Oke lanjut, menerapkan konsep inti motivasi perilaku manusia ya, hukuman dan penghargaan. Yang pertama, menjadi guru yang dapat memotivasi murid dan juga teman guru. Jadi saya ingin berusaha ya dengan kawan-kawan memotivasi, jangan sampai terlambat. Tapi saya tidak menyuruh Bapak Ibu datang awal ya. Saya contohkan sendiri, saya datang awal gitu kan. Kalau terlambat saya punya sanksi sendiri itu. Aduh, sanksinya satu malu kan. Saya berarti kurang disiplin gitu kan. Yang kedua, memberi motivasi murid untuk terus berperilaku baik dimanapun berada dengan kesadaran yang datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan dipaksakan oleh kita. Oh besok kamu harus datang 6:30 ya. Kalau anaknya memang masih memble, ya datangnya tetap lambat. Karena dia tidak sadar gitu kan. Tapi kalau dia sadar, oh iya besok ini harus saya harus datang awal. Pasti datang awal Bapak Ibu. Karena keyakinan dia sendiri kan yang mau gitu kan. Tapi kalau dipaksakan, ya karena dipaksa tadi suruh bangun pagi ya siang aja itu. Ya. Yang ketiga, konsisten membimbing murid dalam menerapkan sikap saling menghargai, berkolaborasi dan memupuk motivasi intrinsik ya. Itu konsisten intinya. Selanjutnya, menerapkan konsep inti posisi kontrol restitusi ya. Menerapkan posisi kontrol terbaik dalam menjalankan praktek disiplin pada beberapa kasus yang ada di sekolah. Jadi kasus-kasus kemarin sebenarnya saya lambat ya mempelajari ini, kasusnya udah terjadi kemarin. Ternyata setelah saya pikir, aduh salah saya dan menangani anak-anak ini kan. Ada sebenarnya tahap-tahapan yang memang sesuai dengan kontrol ini ya tadi restitusi. Terus yang kedua adalah mengevaluasi posisi kontrol yang telah dilakukan pada praktek disiplin positif dengan mendata motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Ini memang agak berat bahasanya gitu ya, karena harus memang dipahami betul-betul. Terus yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru atau teman sejawat agar turut serta melaksanakan posisi terbaik ya, kontrol terbaik di sekolah. Kita alhamdulillah udah sering bekerja sama kan, ada kasus ini saling bantu.
Kayak kemarin kasus Butareda, sama-sama lah kita tanganin kan, ternyata selesai juga kan. Nah itu artinya kita udah berkolaborasi Bapak Ibu, bekerja sama. Kadang-kadang Bapak kata Pak ini tadi ya, di sekolah lain itu masing-masing ya, tidak ada koordinasi. Justru mereka ya udah, masalahmu kok kan, bukan masalah aku. Nah, itu kan artinya tidak ada kolaborasi antara guru atau teman sejawat gitu kan. Terus selanjutnya menerapkan konsep inti keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, yang pertama, menuntun murid untuk dapat menyusun keyakinan kelas dan dapat diterapkan sebagai budaya positif di kelas. Nah, ini yang kita belum laksanakan Bapak Ibu. Kita harus membuat keyakinan kelas, apa yang kelas inginkan, anak-anak murid dan kita gurunya bikin, seperti tadi bikin peraturan Bapak Ibu, tapi harus persetujuan anak murid. Anak-anak, gimana kalau kita besok masuk jam 7? Oke enggak? Oke. Tuliskan? Oke, tuliskan. Itu persetujuan antara di kelas kita. Jadi jangan kita membuat sepihak gitu loh. Maksudnya, kalau ini maka tadi Pak ya, kita bikin peraturan ini kan sepihak nih, gurunya saja. Harus ini. Ya kalau anak itu senang gitu kan, wah ini peraturan ini kok rasanya males aku ngikutinnya. Dia akan menentang tuh Bapak Ibu. Kalau seperti itu. Tapi kalau kita sama-sama bikinnya, dalam artian mereka itu sadar gitu kan, oh iya kalau kita nanti ini kan sanksinya ini. Jadi dia sadar gitu, oh iya aku akan mengikuti peraturan. Nah itulah istilahnya kegunaan dari keyakinan atau keyakinan kelas tadi ya. Jadi harus memang kita bikin sama-sama Bapak Ibu. Nantilah ada langkah-langkahnya yang akan kita sama-sama praktekkan Bapak Ibu ya. Akan saya ajarkan nanti. Terus menerapkan keyakinan kelas untuk dilaksanakan seluruh siswa tanpa terkecuali ya. Jadi tidak pilah-pilah. Memang semua harus ikut gitu kan dalam keyakinan kelas itu. Terus mengevaluasi setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan menyusun kembali instrumen keyakinan kelas terbaik atas kesepakatan bersama ya, dengan sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kalau memang ada yang tidak sesuai, kita rundingkan lagi di kelas. Oh ini kemarin Pak ada sesuai ya, ayo kita sama-sama lagi apa yang terbaik nih aturan kelas kita gitu. Jadi harus memang ada umpan balik dengan murid Bapak Ibu ya. Tidak kita bikin sendiri oleh gurunya. Ini keinginan dari pembelajaran yang positif tadi di tema 1.4 ya, kalau untuk di modul gitu. Oke lanjut. Menerapkan konsep segitiga restitusi ya. Yang pertama, menerapkan konsep segitiga restitusi itu jika ada kasus di sekolah. Nah, terbukti kayak kemarin kan kasus-kasus itu sebenarnya kalau ditangani dengan kasus segitiga restitusi Bapak Ibu selesai dengan baik, cepat ya. Cuma saya pelajari ini kan baru ini ya kan, kasusnya kemarin udah terlanjur terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau ikut tahapan itu Bapak Ibu ringan itu ya, bisa diselesaikan tanpa konflik gitu kan. Terus yang kedua, mengevaluasi penerapan konsep segitiga restitusi dan selalu meminta umpan balik kepada murid. Inti dari guru penggerak ini tetap Bapak Ibu refleksi, umpan balik dari murid. Selama ini kan kita tidak pernah ya kan nanya, saya kekurangan saya ngajar apa dengan anak, pernah kan? Memang jarang sekali Bapak Ibu. Saya sendiri memang sangat jarang gitu kan. Mau mengkoreksi diri, merefleksi diri itu memang sangat jarang. Kita ini otoriter Bapak Ibu, ngajari ini, anak itu terima atau enggak, terserah mau pintar atau enggak, salah sebenarnya. Jadi inilah ya sedikit demi sedikit yang kita harus ubah Bapak Ibu ya. Terus berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam menerapkan segitiga restitusi dan menyelesaikan kasus dengan baik tanpa harus ada hukuman. Ya, selama ini kan kita banyak dihukum. Anak-anak lambat, oh nyuci WC, ya kan, menghukum. Ya, sebenarnya anak itu kan mangkal, dihukum tuh siapa? Saya sendiri dulu zaman SD kan, ingat sekali nih guru yang menghukum kita. Bukan pelajarannya Bapak Ibu yang diingat. Oh nih, nah makanya sekarang Bapak Ibu, saya dengan Bu Esther itu kan dicap guru paling galak nih. Sampai kapanpun anak-anak kalau saya tidak berubah nih, pasti teringat Bapak Ibu. Sampai di SMP, SMA, Bu Esther Pak SMP dulu habis telingaku nih dijawab. Ingatnya itu Bapak Ibu, bukan kepintaran dulu waktu ngajar. Oh pasti pintar dulu ngajarin kita. Yang justru dia dikenang itu berarti yang jeleknya Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, memang saya sendiri ya, memang berat sih meninggalkan itu karena udah sifat kita nih yang susah. Tapi harus Bapak Ibu ya, kita harus berusaha ya untuk merubah itu. Terus selanjutnya menciptakan budaya positif di sekolah ya, yang terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara tadi kan sudah diulas, menuntut siswa dengan hati yang ikhlas.
ya, sesuai bakat dan minatnya sehingga membawa kehangatan dan kekeluargaan dalam setiap proses pembelajaran agar merdeka pemikirannya dan merdeka tenaganya. Jadi anak itu memang tidak boleh dipaksa Bapak Ibu. Ya, contoh ya, sekarang ada lomba naik pohon, tapi disamaratakan, monyet, kura-kura, sama-sama lombanya naik pohon. Siapa yang menang? Pasti monyet Bapak Ibu. Ya, kura-kura pasti kalah diadukan dengan monyet naik pohon. Tapi kura-kura punya kemampuan apa? Dia bisa menyelam, bisa berjam-jam di air. Coba monyet. Kalau lombanya berenang, kalah monyet. Artinya apa? Kalau diibaratkan manusia Bapak Ibu, tidak bisa disamaratakan. Kemampuan anak itu beda-beda. Ya, kalau penilaiannya cuma satu tadi naik pohon, jelas monyet itu superior, hebat, ya kan? Kera dianggap bodoh dengan itu, goblok kalian gitu kan? Ya. Makanya tapi kalau dibalik lombanya menyelam, yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Monyet. Tidak bisa berenang, tidak bisa nyelam dia. Ya, artinya apa? Dalam pendidikan pun sebenarnya harus seperti itu Bapak. Tidak istilahnya diharuskan pintar semua, ya memang bakat kemampuan berbeda. Gitu. Oke. Selanjutnya, membimbing siswa melakukan pembiasaan budaya positif dan setiap pembelajaran sehingga seluruh siswa mampu berdiri sendiri dalam mengatur dirinya untuk berpikir dan berinovasi sesuai potensinya. Nah ini ya, jadi memang tidak boleh dipaksakan. Ya, mau bodoh, semuanya. Memang dia matematika, bapak kayak saya sih Riki, Bapak Ibu. Kan susah, baca aja susah. Tapi kayaknya dia bakatnya, Pak, saya berdoa ya di depan, ada kemauan. Ya, artinya dia, kawan ini mungkin jadi pendeta atau jadi apa namanya? Dia Katolik ya? Oh, jadi pastor kali ya? Mungkin Pak. Berarti memang dia kemampuannya di situ gitu kan? Suatu saat ya itulah mungkin dia bakatnya di situ. Walaupun sekarang nggak bisa baca, kamu nggak bisa baca. Gimana kamu baca Alkitab? Saya bilang, iya ya, katanya. Sedikit tuh saya tanya. Oke. Jadi selanjutnya, menciptakan budaya positif di sekolah dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Ya. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat. Ini yang saya lakukan sekarang ya. Dengan orang tua siswa, stakeholder, berarti nanti kita waktu rapat komite nanti akan saya sampaikan juga. Terus selalu membangun rasa kepercayaan melalui komunikasi yang positif dan toleran serta sikap keterbukaan. Jadi apa-apa kita bicarakan gitu kan. Jadi terbuka kita. Terus melakukan aksi nyata dengan senantiasa memunculkan gagasan baru seperti sekarang ini kan. Jadi saya memberikan aksi nyata sekaligus memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu kan. Ya minimal adalah sekelumit yang tergambar tentang guru penggerak kan. Saya bawa juga pengajar praktik di sini untuk menambah juga pengetahuan Bapak Ibu gitu kan. Terus melakukan inovasi dengan mengaitkan budaya dan kearifan lokal serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, kita kearifan lokal kita di sini kan karena mayoritas kita ini kan Bidayuh gitu ya. Kita akan sesuaikan Bapak Ibu dengan budaya sekitar kita di lokal, kayak budaya Salama itu semua ini memakai gitu ya. Jadi kita terapkan lah mulai dari sekarang seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif ya dengan visi guru penggerak. Yang pertama, menciptakan visi pribadi yang dapat mendukung ketercapaian penerapan budaya positif di sekolah. Ya, seperti apa yang tadi saya bicara tentang visi saya gitu ya. Terus menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja untuk dapat menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Nanti akan kita share lah materi tentang Bagja Bapak Ibu. Kalau dipelajari memang luar biasa itu. Terus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi guru penggerak untuk menunjang ketercapaian budaya positif di sekolah. Ya. Oke. Nah ini perubahan Bapak Ibu. Apa sih yang ingin dicapai gitu ya? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul 1.4. Yang pertama ya, saya ini berharap ya berubahnya. Saya menempatkan posisi sebagai manajer karena selama ini kan saya jadi tadi kan penghukum Bapak Ibu. Seringnya kita menghukum kan. Jadi kita harus berubah posisi Bapak Ibu menjadi manajer dalam menangani masalah yang terjadi ya. Untuk memberi kesempatan pada murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencarikan solusinya atas kemauan dia sendiri, bukan kita hukum. Gitu. Kalau kita sebagai manajer itu tidak ada menghukum, tidak ada memberi rasa malu dengan mereka, tapi kita ungkapkan gimana caranya kamu memperbaiki dengan caramu sendiri dengan yang terbaik. Itu sistem manajer ya.
Terus memberikan motivasi pada murid untuk dapat merubah perilakunya. Jadi bukan dengan dihukum tadi, bukan dengan dia merasakan bersalah, diacuhkan kan, oh kau ini tukang lambat nih, Pak Guru nggak nanya lagi lah dengan kamu. Merasa bersalah terus kan, aduh aku kemarin salah, pantas Pak Guru nggak nanya. Merasa bersalah Pak Guru, bukan dia akan berubah, pasti makin jelek, ya. Makin kita marahin, makin kita kayak ini. Kemarin saya kan pasti menghukum Bapak Ibu. Tiap hari lain, bukan malah hilang lainnya, aneh saya bilang. Nah setelah mempelajari, oh berarti saya ini salah Bapak Ibu. Ya, saya tiap hari menghukum anak-anak nggak kapok, besoknya ngulangi lagi kelahi. Ya, berarti cara saya ini salah. Inilah namanya makna refleksi Bapak Ibu ya. Jadi kita berefleksi diri, oh saya ini salah nih mengajarkan kemarin saya menghukum gini, anak malah makin menjadi, makin banyak yang melakukan kesalahan gitu. Ya, nah ini ya itulah fungsi refleksi Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep ya dalam modul budaya positif ya di lingkungan kelas atau sekolah saya. Dalam menerapkan posisi kontrol, terkadang saya masih cenderung sebagai teman dan pemantau. Ya. Dengan mempelajari modul ini ternyata apa yang saya terapkan adalah kurang tepat. Ya. Kita istilahnya masih sebagai teman atau pemantau saja. Ya. Tidak istilahnya memberikan solusi kadang-kadang, ya kan? Itu. Terus menentukan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah bersama warga sekolah, terkadang masih terkendala dengan teman sejawat yang masih menerapkan pemikiran lama. Ada yang tadi, apa sih berubah, gitu kan? Udahlah, kita cara lama aja. Banyak Bapak Ibu, ya, termasuk kakak saya waktu di sekolah lama itu seperti itu. Susah mau berubah, ya. Kawan-kawan itu, apa sih mau ngikut-ngikut guru penggerak? Contohnya di guru penggerak aja kan? Tidak mau dia. Ya, yang nanyakan tadi betul kata Pak, pengajar praktik. Apa sih? Untungnya jadi guru penggerak? Lama katanya pendidikannya. Apa sih rewardnya untuk kita? Banyaknya kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang pola lama ini susah sekali ditinggalkan gitu kan, pemikiran lama. Terus perasaan saya lebih tertantang ya untuk mewujudkan lingkungan positif yang didukung oleh semua warga sekolah. Dan alhamdulillah betul kata Pak Teguh tadi ya, sekolah kita ini sangat-sangat terbuka, komunikasi kita lancar, kompak ya, termasuk Pak Kepala Sekolah baru pun luar biasa dukungannya dengan saya. Ini suatu rezeki untuk saya di sini ya. Dengan adanya kekompakan ini, ya alhamdulillah ya, hal-hal yang susah dikerjakan sendiri bisa bersama-sama gitu kan. Terus hal-hal yang sudah terjalin yaitu selalu terciptanya kolaborasi yang baik. Kita sudah berkolaborasi, contoh seperti ini sekarang kompak semua ikut ya kan. Maka di sekolah lain tadi kan diajak ini aja, ada yang nggak mau Bapak Ibu. Kepala sekolahnya aja, kamu cuma diizinkan 3 orang katanya Pak. Kan aneh, ya kan? Kalau kita sekolah ini kan semuanya, ilmu kita dapat sama-sama. Gitu. Hal yang perlu diperbaiki adalah disiplin datang tepat waktu bagi beberapa guru. Mungkin ada beberapa guru yang kadang lambat. Tapi kalau menurut pengamatan saya memang di sini alhamdulillah hampir semuanya rata disiplinnya tepat gitu ya. Ada sih beberapa yang memang kadang lambat, termasuk saya sendiri mengakui kan. Makanya dari sekarang ya kita mulailah berubah, memberi contoh yang terbaik untuk murid-murid kita gitu kan. Terus sebelum mempelajari modul 1.4 ya, saya sering menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kan menjadi anak tadi kan, kenapa kamu tuh datang lambat nih? Apa alasanmu? Membuat rasa bersalah terus anak itu kan, sebenarnya nggak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Dan pemantau, tadi sering mengamati, menyelidiki kan, apa ini diancam, merasa terancam anak itu gitu kan. Jadi merasa tindakan yang saya ini sudah benar dan hasilnya pun siswa belum memunculkan motivasi intrinsik dari dalam hati. Karena tadi kita tidak menerapkan konsep manajer dari Bapak Ibu. Yang kita terapkan tadi penghukum, ya kan? Terus di sini kita menjadi cuma pemantau, membuat merasa bersalah aja. Jadi anak itu tidak timbul dari dalam diri, dari intrinsik. Nah, sesudah mempelajari modul 1.4 ya, saya akan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang akan kita lakukan dan kalau bisa kita sama-sama nanti ya. Tidak lagi menerapkan yang penghukum segala macam Bapak Ibu ya. Dan saya akan membuat murid saya sadar dengan kesalahannya dan dapat mempertanggungjawabkan serta mempunyai tindakan dalam menemukan solusi dari kesalahan.
Jadi kita tidak langsung menghukum. Kita tanya, apa kamu lambat? Nah, Pak, saya kesiangan tadi, malam jaga adik. Nah, terus kita tanya, kalau gitu apa solusinya? Oh, besok saya akan datang awal, Pak. Terus kalau memang komitmenmu apa? Nah, jadi dia dari dalam diri gitu, Bapak Ibu. Jangan kita, wah besok kau hukum deh. Cuci WC langsung. Wah, makin kamu. Besoknya makin lambat pula dia datang. Terus sebelum mempelajari modul 1.4 ya, saya pernah melakukan praktik restitusi, tetapi dengan langkah yang lebih sederhana. Banyak sih yang sudah dilakukan, tapi perasaan saya belum mengena gitu kan dengan pelajaran yang saya dapat di CGP ini. Terus sesudahnya mempelajari, saya hanya mempraktikkan tahap mengakui kesalahan dan memintanya untuk mencari solusi dari masalah. Belum istilahnya sampai ke dasar, istilahnya anak itu bisa memperbaiki dirinya dari dalam diri. Hal penting ya untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas atau di sekolah. Yang pertama adalah kerjasama seluruh komponen di dalam sekolah. Kita akui kalau untuk di Namtake, alhamdulillah ya, Pak Kepala Sekolah, gurunya sangat kompak. Saya akui betul-betul karena saya baru 1 tahun di sini dan di tempat lain gitu kan. Tahu di sini memang kekompakannya luar biasa. Terus dukungan sarana dan prasarana. Saya sangat beruntung ya. Mulai dari kepala sekolah lama Bu Cecilia sangat mendukung apa yang ada di sekolah, termasuk contoh laptop saya rusak. Saya diberikan anggapan ya kan, diberi kepercayaan untuk megang laptop itu kan sama. Berarti saya menggunakan fasilitas sekolah dan termasuk Pak Ayah, termasuk dari Bu Cecil waktu kemarin ya, semua kita diberikan akses seluas-luasnya dari sarana prasarana sekolah. Tidak ada yang dibatasi Bapak Ibu. Di sekolah lain ada Bapak Ibu boro-boro dipinjamin, ya kan? Diberi kepercayaan tidak ada Bapak Ibu. Ya, padahal laptopnya ada 5, ada 6, ya udah disimpan sampai busuk, tidak diberikan ke gurunya, ya. Termasuk di sekolah lama saya seperti itu ya. Saya di sini, saya orang baru, udah diberi kepercayaan ya, dapat laptop baru diberi untuk digunakan, ya istilahnya dengan pertanggungjawaban diri saya gitu kan. Ini kan suatu luar biasa ya, dukungan sarana dan prasarana dari sekolah Bapak Ibu ya, luar biasa di sini. Terus komitmen bersama dan semua warga sekolah. Kita pasti berkomitmen Bapak Ibu untuk memajukan sekolah dan beruntung kita sekarang kepala sekolah baru ini ya Pak Ayah ini visioner, kita dukung sama-sama ya Bapak Ibu untuk kemajuan SD Namtake. Kita SD inti, SD yang paling pinggir jalan dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi contoh untuk SD lain ya di gugus kita, di gugus 1. Terus disiplin positif harus selalu dilaksanakan secara konsisten atau terus-menerus. Ini yang susah Bapak Ibu, konsisten. Saya sendiri ikut guru penggerak ini karena jangkanya lama, kadang-kadang naik turun semangat Bapak Ibu. Ada saatnya semangat luar biasa, besoknya ngemil deh, sakit. Nah itulah konsistensi Bapak Ibu yang harus kita terapkan. Terus selalu ada evaluasi yang berkelanjutan. Jadi apa yang kita lakukan itu memang harus dievaluasi. Apa sih kekurangannya, apa sih kelebihan ini, apa yang harus diperbaiki. Itulah namanya evaluasi. Nah ini sekelumit yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat ya, walaupun mungkin agak tergesa-gesa ya, tapi inilah yang mungkin saya sebagai satu aksi nyata saja ya, supaya saya bisa menyampaikan ilmu walaupun sedikit ya, apa yang saya tempuh selama 1 bulan pendidikan di modul 1 ini, ada yang bisa bermanfaat, ada yang bisa diambil oleh Bapak Ibu. Kalau yang jeleknya jangan diambil ya. Kalau yang bagus-bagus mudah-mudahan bisa diaplikasikan di kelas masing-masing nanti di sekolah kita gitu ya. Nah, saya berterima kasih juga ya kepada Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Henry Rianto yang selalu membimbing saya dalam kegiatan-kegiatan secara daring ya. Beliau adalah orang Ciamis ya dari Jawa Barat. Satu suku sih dengan saya ya. Beliau sangat baik, sangat respect dengan kami-kami yang di Kalbar, sangat luar biasa kata beliau ya. Terus yang ketiga, saya berterima kasih. Nah, ini yang sudah bisa hadir ya, Pak Teguh. Mohon maaf saya ngambil dari fotonya. Jadi beliau adalah pendamping saya, pengajar praktis saya, dan alhamdulillah hari ini bisa berkunjung ke sekolah saya. Dan mudah-mudahan berlanjut ya sampai saya akhir tugas saya belajar di CGP ini mungkin sampai ke modul 3 ya, sampai ke pertemuan 10 ya, Lokakarya 10 Lokakarya 7 ya. Jadi beliau akan selalu mendampingi dalam sebulan sekali, mungkin akan memantau, bergaul dengan kita lagi. Jangan kapok ya Pak,
datang sini, di sini tidak diberi yang istimewa gitu kan, dianggurkan gitu ya. Nah, dan alhamdulillah beliau sangat respect, sangat antusias datang ke sini ya. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih atas kesempatan dan kemauan Bapak Ibu untuk hadir di sini, mendengarkan saya yang menceramahi istilahnya ya, memberikan sekelumit ilmu yang sudah saya dapat. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya dalam waktu yang mepet ini ya, di sela-sela kesibukan. Saya menyempatkan untuk memberi aksi nyata lah untuk Bapak Ibu menyampaikan materi yang sudah saya dapat dalam guru penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaksan. Selamat pagi. Kurang kuat nih. Selamat pagi.
Ayo semangat, semangat. Kimak begitu Pak Guru nang. Ikut tangan guru ya.